dari Sherlyn. Imamat 25 ayat 1. Tahun sahabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhatian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Ayat 4, tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Ayat 6. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 tahun kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Ayat ke-9, lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya perdamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana seluruh negerimu. Amin. Ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Ayat 13, dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Ayat 16 ya. Iya, 16. Ayat 16, makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu. Makin kecillah pembeliannya karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku, serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. Ayat 19, tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Ayat 22, dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama, penebusan tanah.
Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Ayat 24, di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Ayat 26, apabila seseorang tidak mempunyai penebus tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikan kepada orang yang membeli daripadanya supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Amin. Ayat 28, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas, dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Penebusan rumah, ayat 29, apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun, mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Ayat 31, tetapi rumah-rumah di desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel, karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Ayat 34, dan para padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Perlakuan terhadap orang miskin. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antara kamu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antara kamu. Oke, saya ambil ya. Lihatlah ya. Ayat 37, janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Ayat 40, sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu, sampai kepada tahun Yobel ia harus bekerja kepadamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Ayat 43, janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Ayat 45, juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu. Orang-orang itu boleh menjadi milikmu.
kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu, yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik, kamu harus memperbudakan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang-orang asing atau pendatang yang diantaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum yang orang asing, maka sesudah ia menyerahkan diri, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya lebih menebus dia. Ayat 49, atau saudara ayahnya atau anak laki-laki saudara ayahnya atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan, mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Ayat 52, jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan secara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba, mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Berkat, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Amin. Ini ada Dedi. Dedi belum baca. Dedi mendengarkan dulu, Kak. Oh, Dedi mendengar ya. Ya. Oke. Baik, ayat 3. Jikalau kamu hidup menurut tetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan ladangmu akan memberi buahnya. Namanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan namanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Ayat 6, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Ayat 9, dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Ayat 11, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Oke, Irfan jaringan ya. Langsung saja ke Elia. Ayat 12. Ayat 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan
Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Amin. Oke. Nah, kita lanjut dulu berarti ya. Karena pembacaan Alkitabnya sampai 13 ya. Benar ya. Oke. Kita lanjut. Markus 11 ya, Pak? Ya. Markus 11. 11 ayat 17. Markus 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Ayat 18, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan ajarannya, menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pohon ara yang sudah kering nasihat Yesus tentang doa. Ayat 20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Oke. Tadi Irfan kelewat ya. Irfan apakah Irfan, Laudia dulu ya. Laudia silakan. Sorry. Ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata pada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Oke, Irfan boleh ayat 24 ya. Markus 11. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekira ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Puji Tuhan. Oke, pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Ayat 27. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Jika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ayat 30, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Ayat 33, lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ayat 1, lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ayat 2,
Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Oke, Irfan bisa, sudah muncul. Irfan jaringan ya. Nah ya, keluar lagi. Langsung Elia. Ayat 3, tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Ayat 6. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Amin. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Mereka takut kepada orang banyak, mereka pergi dan membiarkan dia. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu kau adalah seorang yang jujur dan kau tidak takut kepada siapapun juga, sebab kau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Harus kami bayar atau tidak? Ayat 15, tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka membawa, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan ayat 18. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Ayat 21, lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Aku ya Kak, Irfannya belum ada. Ini ya, lanjut dulu. Oke. Ini Aku ada udah hadir. Itu Joshua Irfan, Bang. Oh, Maaf Kak, jaringannya Kak. Ya, tidak masalah. Lanjutkan. Ayat berapa Kak? Sekarang ayat 22 dari Markus 12. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat
justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun bahasa Allah. Amin. Ayat 25, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Oke, berarti kita sampai di sini pembacaannya. Sorry tadi ada sinyalnya agak hilang ya. Baik, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan dulu atau yang mau sharing, dipersilakan. Mungkin ada yang sangat menikmati atau dapat terang dari ayat yang kita baca malam ini. Kak, aku penasaran. Oke. Kan kalau dilihat di Imamat tadi yang perjanjian lama, kan semenjak yang dikatakan Tuhan yang bilang Allah akan datang ke anak manusia, anak Allah akan mati, yang itu kan Kak. Sebelumnya terus semenjak diperingatkan kayak gitu selalu muncul ini Kak, yang bilang mana ya? Nih. Tadi aku dapat mana ya? Pokoknya dia terus-terusan bilang akulah Tuhan Allahmu. Pokoknya terus-terusan bilang akulah Tuhan Allahmu sampai berapa kali setiap kita baca ada kayak gitu. Aku nemuin kayak gitu dari kemarin. Kayak penasaran kok setiap perikop pasti ada ngomong kayak gitu, itu kenapa gitu. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Mungkin teman-teman juga ada yang terbesit dari pikirannya kan, oh iya aku mau nanya itu juga. Sekarang siapa yang mau coba menjawab? Tidak ada salah ya, sama-sama belajar. Kenapa setiap kali ada perintah atau hukum ya di kitab Imamat selalu ada akulah Tuhan Allahmu? Ayo. Contohnya Imamat 25 ayat 55 ya, katakan karena padakulah orang Israel menjadi hamba, mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Ayo. Siapa yang mau coba? Saya hitung sampai 5 ya, kalau tidak ada saya coba jelaskan. 1, 2, Coba ya, dulu ya. akan. Nanti Kak Renard yang lengkapi karena banyak sekali ya ketika ini pasal 25 ini aja yang kita baca di ayat 35 sebelum ayat-ayat lagi ya. Tapi yang saya lihat sepintas ini di sini di ayat 35, di sini Tuhan juga berkata akulah Tuhan Allah. Kemudian di ayat 55 Tuhan juga berkata akulah Tuhan Allahmu. Juga di ayat 26 ayat 1 akulah Tuhan Allahmu. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti di situ dia akan berkata akulah Tuhan Allahmu. Kayak ini kan misalnya contoh ini perkara kita memperlakukan terhadap orang miskin gitu kan. Di sini setelah Allah berbicara kepada ketika Allah ini berbicara gitu kan melalui Musa nggak sih ini? Ya Musa kan di sini melalui Musa itu di sini perkara, jadi mengapa sampai setiap dia berbicara itu harus ada ketika ada perintah kemudian dia menegaskan bahwa dia adalah Tuhan gitu. Akulah Tuhan Allahmu. Di situ yang aku dapat bahwa ya ketika memperlakukan orang lain lakukanlah seperti untuk Tuhan gitu karena dia bilang akulah Tuhan Allahmu. Kemudian di sini juga perkara orang Israel itu di ayat 55 itu dikatakan Imamat 25 ayat 55 karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu.
Situ juga untuk menegaskan bahwa itu tuh bukan dengan kekuatannya Israel gitu, tapi karena akulah Tuhan Allahmu gitu. Untuk membuat apa ya, satu juga reminder gitu buat orang Israel bahwa aku loh Tuhan pemilikmu, aku yang bawa kamu keluar dari keluar dari Mesir gitu, bukan dengan kekuatan kamu sendiri gitu. Kan kata Tuhan itu kan Tuhan kan, yang artinya pemilik gitu. Kemudian di sini juga di perkara berkat di sini ketika Allah berbicara berkata lagi aku Tuhan Allahmu, ya dia tidak hanya Tuhan pemilik tetapi dia adalah sumber gitu. Itu sih yang saya dapat. Oke, jadi secara penjelasan ya, sudah benar ya. Jadi melalui perkataan-perkataan Tuhan kepada Musa ya, sudah jadi Allahnya siapa? Allahnya Israel ya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana ternyata bangsa Israel itu sering lupa ya. Sering menjadi, kalau kita lihat aja ketika Musa naik ke gunung ya, dan di situ tiba-tiba bangsa Israel malah membuat apa? Patung lembu emas, ya kan? Bahkan mereka menganggap bahwa itu Allah mereka. Nah hari ini apa perlambangannya? Perlambangannya sebenarnya demikian. Manusia juga memiliki satu kehidupan yang seringkali kalau Allah tidak menegur atau Allah kadang ya tidak menyentil gitu ya dengan situasi, dengan kondisi, manusia itu menjadi lupa. Ya, bahkan misalnya kita nih seharian ya kan, wah kuliah, belajar, ngobrol sama teman, tugas ya, lupa tuh sudah akan firman Tuhan. Karena nggak ada lagi suara yang, hey Irfan, akulah Tuhan Allahmu. Kan nggak begitu sekarang Tuhan ya. Tapi artinya apa? Ini menjadi satu peringatan bagi kita. Mau nggak sih kita memiliki satu kehidupan yang benar-benar tuh tanpa lagi diingatkan, terus menerus ingat, oh ini loh, Tuhan telah berfirman demikian. Sebenarnya kita pernah belajar firman ini ya. Oh ya udah kalau gitu aku akan ingat terus, lalu aku akan bersandar pada Tuhan setiap saat. Nah, maka apa yang terjadi kalau kita demikian terus? Yang terjadi adalah berkat ya. Ayat 3 sampai yang kelima dari Imamat 26 ya. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lama musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman, tentram, dan sebagainya. Ini adalah berkat yang didapat jika apa? Jika apa? Jika jadi pengikut. Yes, jika jadi pengikut dan menyadari bahwa Tuhan adalah Allah kita. Bukan gadget yang adalah Allah kita. Bukan drama yang adalah Allah kita. Bukan buku kuliah ya yang adalah Allah kita. Nah ini yang akan kita dapatkan. Kita nggak akan kelaparan lagi akan firman Tuhan. Kita nggak akan menderita lagi dalam hal, wah aku nggak suka cita nih, lemah dan sebagainya. Tidak. Tapi Tuhan akan memberikan dari dalam, ya, dari roh. Ada satu pujian yang sangat baik ya. Dari lubuk rohku, air hayat memancar. Nah jadi nanti itu dari dalam itu akan memancar dari roh ke jiwa ke tubuh sehingga menyebabkan kita memiliki satu penghidupan yang segambar dan serupa dengan Allah. Nah inilah yang sering kali dilupakan oleh manusia, terutama generasi milenial hari ini. Karena kesibukan, karena kemudahan-kemudahan yang ada, menjauhkan manusia dari Allah. Jadi ini fakta dan bagaimana kita menanggapinya hari ini ya. Amin. Sangat baik ya. Ada lagi? Kamu nanya lagi. Oke. Aku penasaran. Kan di sini tadi kata Kak Renat kalau orang Israel itu selalu diperingatin
selalu dibuat perintah, makanya dibilang akulah Tuhan Allahmu gitu kan. Nah terus gimana titik dimana orang Israel ini kan istilahnya bandel-bandel, nggak bisa dibilangin. Terus ada nggak Kak, dimana Tuhan itu udah jenuh, udah capek, terus mereka baru merasakan yang namanya oh benar Tuhan itu ada gitu. Ada nggak? Kita lihat ya. Jadi sebenarnya kalau merasakan Tuhan itu ada, banyak buktinya ya. Contohnya ya kita mundur sedikit aja ya. Ketika mereka menyembah patung berhala itu kan, nah di situ apa? Tuhan tuh langsung berfirman kepada Musa, dan Musa tuh marah. Ya kalau tidak salah nanti ada fakta bagaimana Musa tuh membanting atau melempar dua batu itu sehingga pecah ya, dan menyebabkan apa? Allah murka. Ya. Mereka di situ ini kan sebenarnya ulangan ya. Jadi nanti yang akan bisa masuk ke tanah Kanaan ya, itu hanya Yosua dan Kaleb. Sehingga apa? Oh, ternyata Allah itu ada loh. Jadi di kitab Imamat ini tidak begitu banyak membicarakan mengenai bukti-bukti atau fakta-fakta, namun memang hanya sebagai peringatan saja ya. Jadi di kitab lain, di kitab Kejadian, Bilangan, Imamat, Ulangan ya. Nah, di sini dikatakan tuh di kitab Yunus ya, nanti kita boleh buka ya, kitab Yunus pasal 3 ya, nanti boleh buka masing-masing, dicatat Yunus pasal 3 ya. Jadi di situ nanti diceritakan bagaimana Allah itu menyesal ya, karena bagaimana umat di sana ya, Niniwe ya, kalau masih ingat ya, mereka tidak bertobat-tobat gitu. Nah jadi Allah menjatuhkan malapetaka kepada mereka, sehingga mereka nanti ketika Yunus berbicara tentang firman Tuhan di sana, nah barulah mereka bertobat ya. Jadi hari ini sebenarnya corona ini juga menjadi satu tanda harusnya kita lebih banyak bertobat ya kan. Kenapa kita di rumah gitu, banyak orang hari ini mengerjakan hal-hal di luar ya, mulai kehilangan situasi yang bisa menjamah hadirat Tuhan. Nah, kita harus benar-benar apa? Datang pada Tuhan ya. Demikian. Amin. Saya rasa cukup dulu ya, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi esok ya. Namun sebelum kita menutup malam ini ya, saya mengajak kita semua yang di sini yang tidak berhalangan, kita boleh berdoa singkat ya. Jadi satu orang kita doa singkat untuk apa? Pertama ya, kita doa mengucap syukur bagi kita yang setelah apa boleh selesai ujian ya, Tuhan sertai. Lalu juga yang kedua, kita mendoakan untuk kesehatan dan pemerintah dalam menangani kasus COVID ini ya. Jadi kita masing-masing boleh berdoa singkat-singkat ya. Jadi nanti tidak perlu panjang-panjang supaya yang lain boleh kebagian berdoa. Satu, doa karena selesai ujian. Dua, kesehatan dan pemerintah. Oke ya. Jadi kita doa untuk dua perkara ini. Masing-masing dari kita boleh berdoa ya. Jadi saya akan mulai dulu. Mari kita bersatu dalam doa, setelah itu kita selesai ya. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena pembacaan Alkitab kami boleh terus berjalan. Biarlah Tuhan melalui ini kami juga terus kembali mengucap syukur atas setiap berkat dan rahmat yang Dikau berikan. Terima kasih Dikau juga telah memberkati teman-teman kami dalam proses ujian, apapun yang mereka lalui, Tuhan menjadi berkat sejati mereka. Tuhan juga berkatilah kesehatan kami semua, bagaimana pemerintah dalam menanggapi kasus virus ini di negara kami, ialah Dikau sendiri yang memimpin. Tuhan juga jagalah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas nama yang agung dan mulia ini. Amin.
Mengucap syukur Tuhan karena Tuhan Yesus teman-teman kami yang ujian di minggu kemarin, Tuhan boleh selesai ujian. Tuhan biarlah bisa juga memperoleh hasil yang baik. Tuhan Yesus, bahkan di atas hasil ini pun kami tetap memuji-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami. Tuhan, Engkau adalah pemilik kami. Bahkan Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hikmat bagi teman-teman kami, sumber Tuhan Yesus juga sukacita bagi teman-teman kami, sehingga telah melewati ujian Tuhan. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa untuk kesehatan kami semua, bahkan keluarga kami. Tuhan tetap terpelihara di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang sakit, Engkau boleh menyembuhkan Tuhan. Bahkan di dalam kondisi yang lemah pun, Tuhan Engkau tetap berbicara, karena perkataan-Mu Tuhan adalah roh dan hidup yang menguatkan dan membangkitkan, juga memberi sukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang telah kami lewatkan selama ujian ya Tuhan. Berkati kami, semoga hasil ujian kami sangat memuaskan Amin. dan sangat meyakinkan ya Tuhan. Berkati juga untuk teman-teman kami yang mungkin belum memulai ujiannya, berkati mereka dalam persiapan ujiannya Tuhan. Ya Tuhan, dalam masa pandemi sampai dari tahun kemarin sampai saat ini ya Tuhan, tolong berkati kami, berkati keluarga kami, mau yang dekat ataupun jauh. Berkati semoga kami kuat secara fisik, mental, dan iman ya Tuhan. Dari pandemi ini, tolong kuatkan kami menjadi makin terikat padamu ya Tuhan. Makin terikat padamu, makin terikat pada sama, dan makin terikat pada keluarga masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam ini setelah kami mendengarkan firman-Mu yang sangat-sangat amat baik, di mana Engkau memberitahu kepada kami bahwa kami harus terus-terus melakukan perubahan, melakukan evolusi yang lebih baik, yang lebih suci, yang lebih bermakna bagimu ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Kami mengucap syukur ya Bapa, Kerajaan surga. Engkau maha baik ya Bapa. Engkau Raja mulia Bapa. Bapa, berilah kami kesehatan ya Bapa. Masa-masa begini berilah kami kekuatan ya Bapa. Menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Bapa, berilah kami sepanjang umur kesehatan selalu ya Bapa. Kami tidak lupa ya Bapa, nilai UAS kami, berilah yang terbaik buat kami ya Bapa, agar itu juga jerih payah kami untuk mengerjakannya Bapa. Bapa, kami tidak lupa mendoakan negara kami ya Bapa, negara Republik Kesatuan Indonesia Bapa. Hilangkan pandemi ini ya Bapa, seperti semula ya Bapa, negara kami ya Bapa. Ya Bapa, untuk teman kami yang bisa hadir ya Bapa pada malam hari ini ya Bapa, ketuk pintunya Bapa agar bisa kembali untuk bergabung di sini ya Bapa. Inilah doa permohonan kami di dalam anaknya Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bapak atas pimpinan Tuhan dalam ujian yang kami hadapi Tuhan di minggu lalu Tuhan Yesus, di minggu kemarin Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah memimpin kami dalam menjawab segala soal yang diberikan Tuhan. Segala apapun yang telah kami lakukan Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan kepadamu Tuhan, dan biarlah kami mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kesehatan kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami terhindar dari segala sakit penyakit Tuhan Yesus, apapun itu Tuhan, terutama virus corona Tuhan yang sedang melanda Indonesia Tuhan Yesus. Mungkin ada teman atau keluarga kami Tuhan yang terkena virus corona Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang pulihkan Tuhan, karena Tuhanlah dokter dari segala dokter Tuhan. Biarlah kami pulih dari segala sakit penyakit itu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah Tuhan Yesus agar tetap setia Tuhan, dan mereka juga tetap sehat Tuhan Yesus dalam
menjaga Tuhan Yesus, aktivitas yang dijalani selama COVID ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tetap hidup dalam hidup kami ini Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah mengumpulkan kami di sini ya Tuhan. Kami boleh mengadakan Zoom ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga ya Tuhan. Terima kasih atas pelaksanaan ujian yang telah Kau sediakan ya Tuhan. Dan juga telah memberkati kami dalam ujian. Semoga kami mendapatkan hasil yang memuaskan dan yang terbaik ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berkati pemerintahan ya Tuhan. Semoga bisa menangani kasus COVID ini dengan baik dan juga semuanya menjadi seimbang dan kembali normal ya Tuhan. Berkati kami juga ya Tuhan, semoga kami bisa selalu sehat Tuhan dan mengerjakan aktivitas kami dengan sigap dan juga sehat terus ya Tuhan. Berkati keluarga kami ya Tuhan, supaya semuanya menjadi sehat dan terus ya Tuhan, terus bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Semoga kami selalu bisa menjadi berkat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat malam Bapak, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi hingga malam ini Tuhan. Terima kasih Bapak, tidak jemu-jemunya kami ucap syukur Bapak. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Pada 2 minggu yang lalu Tuhan, kami telah menyaksikan ujian kami Bapak. Apapun hasilnya Tuhan, kami siap menerimanya Tuhan. Biarlah hasil kami itu dapat memuaskan kami Bapak dan dapat menyenangkan hati kedua orang tua kami Bapak yang baik. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan pemerintahan kami Bapak bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau lindungi Presiden kami Bapak dan Wakil Presiden kami dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya Bapak dalam menghadapi masa pandemi ini Bapak. Biarlah bangsa kami menjadi pulih kembali Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak, dengan kuasa darah-Mu Tuhan, bangsa Indonesia kami Bapak terbebas dari virus corona dan setiap perekonomian dari bangsa kami Bapak menjadi pulih kembali Tuhan Yesus dan dapat menyenangkan hati-Mu kembali Bapak. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami Bapak, mungkin yang menyakiti hati-Mu Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Bapak yang baik, kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu Bapak. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapak. Mungkin Tuhan pada malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat, mungkin ada yang ingin melanjutkan aktivitasnya Bapak. Kau sertai Bapak aktivitasnya mereka Bapak, dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Lindungi kami Bapa di sepanjang malam ini Tuhan, agar kami besok pagi bangun tanpa kekurangan satupun Bapa dan penuh dengan sukacita. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Kami paskan di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sudah ya semua ya. Terima kasih untuk teman-teman semua ya. Jadi inilah apa namanya realitas atau kenyataan dari mana ketika kita sama-sama berdoa, memuji, ya, membaca kitab, kita dipenuhi dengan sukacita yang meluap. Ya, saya sukacita, teman-teman sukacita nggak? Amin. Amin ya. Oke, kita ini yuk, apa foto yuk, foto. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2. Ada yang masih membuka nggak? Oke ya, berarti saya hitung aja ya. 1, 2, 3. Amin. Oke. Selamat malam semua. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Besok. Bubuk malam. Selamat tidur. Oke, terima kasih.